Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teddy Susanto. Saya dari Prodi Teknik Komputer Unisma Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis najis dan tata cara untuk membersihkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu najis. Najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Lalu, menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum atau suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Yang pertama ada najis mukafafah. Najis mukafafah adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan diperciki air di bagian yang terkena najis. Meskipun bekas najisnya masih melekat, itu sudah dianggap suci kembali. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Yang kedua ada najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis yang cara membersihkannya harus dihilangkan sampai tuntas. Bisa dengan disiram air sampai bersih, digosok dengan tanah atau benda lain, atau dengan cara yang lainnya. Contoh dari najis ini adalah kotoran manusia dewasa, darah haid, dan lain-lain. Yang ketiga ada najis mughalazo. Najis mughalazo adalah benda najis yang cara membersihkannya dengan dicuci sebanyak 7 kali. Contoh liur anjing dan babi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam air dalam toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Inilah jenis-jenis air yang digunakan dalam toharoh: air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju, air embun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadats kecil dan hadats besar serta cara untuk membersihkannya. Hadat secara etimologi artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut terminologi Islam, hadats adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Ada dua jenis hadats, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Berikut saya akan menyampaikan bagaimana cara membersihkan masing-masing hadats tersebut. Arti hadats kecil menurut istilah syara ialah sesuatu kotoran yang maknawi atau tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hadats kecil akan hilang ketika kita sudah mengambil wudhu yang sah. Hadats besar mengikuti istilah syara artinya sesuatu yang maknawi, kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, yang berada pada seluruh tubuh seseorang. Hadas besar akan hilang setelah kita melakukan mandi wajib atau mandi junub. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Berikut macam-macam syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap ke arah kiblat.
Berikut macam-macam sholat sunnah: sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat istisqa. Berikut adalah hal yang membatalkan sholat fardu: 1. Masih berhadas, 2. Terkena najis, 3. Terbuka aurat, 4. Berbicara dengan sengaja, 5. Bergerak 3 kali, 6. Makan dan minum, 7. Melompat sangat jauh, 8. Memukul dengan keras, 9. Menambahi rukun sholat. Di sini saya akan menjelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa. Berikut adalah syarat-syarat puasa. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa, yang kelima mengetahui awal Ramadan. Berikut adalah rukun puasa. 1. Niat puasa. 2. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Berikut adalah sunnah puasa. 1. Mengakhirkan sahur. 2. Segera berbuka jika sudah waktunya. 3. Menghatamkan Al-Quran. 4. Banyak bersedekah. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum. 2. Berhubungan badan. 3. Muntah yang disengaja. 4. Mengeluarkan mani dengan sengaja. 5. Haid atau nifas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat artinya bersih, suci, berkat, dan berkembang. Dari segi istilah, zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak adalah mengeluarkan harta yang pokok, mencakup zakat dan non-zakat. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan dari saya, tolong dimaafkan. Saya Muhammad Edi Susanto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.